Halo sahabat SAI, berjumpa lagi dengan kami Solusi Akuntansi Indonesia. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya melakukan subkon biaya produksi pada Accurate Online. Nah, subkon biaya produksi merupakan pelimpahan suatu tahapan produksi ke pihak lain yang biaya atas pengerjaan tersebut akan dialokasikan ke harga pokok produksi dari barang tersebut. Nah, untuk penentuan biaya produksi yang disubkon dilakukan saat membuat formula produksi dengan tahapan produksi. Untuk lebih jelasnya, kita langsung aja praktek di Accurate Online-nya. Nah, untuk pembuatan subkon ini, pertama kita coba buat dulu di persediaan. Kita buat barang dan jasa yang baru untuk menginput barang dan jasa subkon ini. Nah, sebelumnya saya sudah coba buat. Saya coba cari subkon. Nah, seperti ini ya. Buatnya seperti membuat barang dan jasa baru seperti biasa. Ini kategorinya saya pilih biaya tenaga kerja produksi, karena kalau untuk subkon itu kan biasanya mereka hanya memberikan jasa. Jadi untuk barang-barangnya tetap kita yang menyediakan gitu. Misalnya untuk pembuatan roti ini kan ada dua proses, yaitu proses mencampur adonan dan juga proses pengemasan. Nah, saya akan buat contoh untuk proses pengemasannya ini di subkon. Untuk proses pencampur adonan kita lakukan sendiri, tapi untuk pengemasan itu di subkon. Nah, untuk proses pengemasan itu yang di subkon, kita tetap sediakan barang-barangnya yang dibutuhkan seperti plastik seal atau inner box dan lainnya. Tapi subkonnya hanya menyediakan tenaga kerjanya atau jasanya saja. Makanya ini untuk kategori barangnya saya pilih biaya tenaga kerja produksi. Lalu nama barangnya subkon, jenis barangnya masuk ke biaya produksi. Setelah itu untuk di tab akun ini saya pilih biaya tenaga kerja produksi. Setelah itu kita klik simpan. Seperti itu. Setelah kita membuat barang dan jasa baru, kita baru masuk ke proses produksi seperti biasa. Mulai dari pembuatan standar biaya produksinya. Standar biaya produksinya saya gabung saja dengan yang sebelumnya sudah saya buat. Ini ya. Tinggal, nah ini sahabat bisa tambahkan subkon ya. Saya sudah tambahkan di sini. Caranya seperti biasa, cari subkon, cari nama barangnya, lalu isikan harga standarnya. Ya, tadi saya sudah buat subkon harga standarnya senilai 10.000. Setelah berhasil membuat standar biaya produksi, kita buat juga formula produksinya. Nah, di sini misalnya produk utamanya saya mau membuat adonan roti. Kuantitasnya sebanyak 2 kilo misalnya ya. Lalu saya mau, atau kita juga bisa pakai formula produksi yang sudah ada. Oke, ini kuantitasnya harus diisi, tapi sudah diisi ya. Oke, misalnya saya mau pakai formula produksi yang sudah ada. Nah, ini 5 kilo ya. Coba kita isi juga 5 kilo. Nah, seperti ini. Kita bisa klik tombol ambil, lalu kita pilih bill of materialnya. Misalnya begini. Nah, keluar ya. Untuk proses tahapannya ada mencampur adonan dan pengemasan barang. Ini bahan baku, biayanya juga sudah muncul sesuai bill of materialnya. Kita klik lanjut dulu. Nah, seperti ini. Karena yang akan kita lakukan adalah hanya proses mencampur adonan ya, pengemasan barangnya akan disubkon, maka pada tahapan pengemasan barang ini kita bisa edit, lalu di subkon ini kita checklist seperti ini ya, lalu klik lanjut. Nah, efeknya adalah jadi pada kolom bahan baku ini ya, di kolom tahapannya ini pengemasannya jadi hilang
keterangan tahapan pengemasannya jadi hilang karena ini akan dilakukan oleh pihak lain ya, bukan oleh kita. Pada kolom biaya ini kita bisa tambahkan subkon ya, agar biaya subkonnya masuk pada formula produksi produk ini. Kuantitasnya 1, tahapannya oke, kita isi pengemasan barang, lalu klik lanjut. Oke, setelah semuanya sudah, tahapan sudah di subkon, lalu di bahan baku sudah hilang, tahapan pengemasannya, biayanya sudah ditambahkan untuk akun subkonnya. Nah, ini diisi informasi lain jika ada ya. Setelah itu kita bisa klik simpan. Standar biaya produksi sudah, formula produksi sudah. Selanjutnya kita buat rencana produksinya. Ini yang sebelumnya ya. Kita buat misalnya saya beri nama adonan roti dengan subkon. Nah, ini kita bisa klik ambil, atau ini kita cari di sini ya. Ini bill of materialnya berapa yang tadi kita buat? Bill of materialnya yang baru kita buat itu ini ya, 004. Oke, berarti rencana produksi di sini kita pilih yang 004 seperti ini. Nah, tanggal mulainya itu di tanggal misalnya besok ya, tanggal 23 Desember 2022. Selesai juga di hari esok 23 Desember 2022. Lalu kita klik lanjut. Nah, seperti ini informasi lainnya. Lalu kita klik simpan. Setelah itu kita buat juga perintah kerjanya, atau kita bisa langsung buat perintah kerja shortcut dari rencana produksi yang sudah kita buat tadi. Caranya kita ke jadwal produksi, lalu kita klik di sini bill of materialnya, lalu pilih buat perintah kerja. Nah, akan langsung diarahkan ke sini ya. Ini untuk tahapannya, pengemasan barang di subkon, lalu ada bahan bakunya, biayanya. Nah, ini tanggalnya kita pilih juga tanggal 23 Desember. Kita simpan. Setelah kita buat perintah kerja, kita lakukan proses pengambilan bahan bakunya. Nah, untuk tipenya tentu saja kita pilih ambil barang, lalu perintah kerjanya kita pilih yang ini ya, WO004, lalu kita klik ambil, pilih yang bahan tahapan. Nah, di sini akan muncul tahapannya ya. Kita klik lanjut. Oke, seperti ini. Ya, jadi kita hanya akan mengambil bahan baku yang dibutuhkan saja ya untuk mencampur adonan. Oke, seperti ini. Lalu kita tentukan tanggalnya, tanggal 23 Desember. Lalu kita klik simpan. Nah, oke, ini kita klik lanjutkan saja dulu. Oke, sudah selesai satu proses produksi dari standar biaya produksi sampai pengambilan bahan baku untuk proses mencampur adonannya. Lalu bagaimana kita melakukan proses subkonnya? Caranya yaitu kita, sebentar, ini saya tutup dulu. Kita ke menu persediaan, lalu kita buat permintaan barang. Saya buat misalnya 23 Desember juga. Tipe permintaannya kita pilih beli barang.
Lalu kita bisa klik ambil dari tahapan. Nah, ini tahapannya muncul ya, pengemasan barang. Lalu kita klik lanjut. Setelah itu kita bisa klik simpan. Setelah proses permintaan barang tersimpan, maka pada monitor SPK, nih di sini ya, pada monitor perintah kerja, oke ini ya, sudah terlihat ini ada mencampur adonan, prosesnya masih 0. Lalu untuk pengemasan barang, nah ini sudah terarahkan ke permintaan barang ya, sudah tersubkon. Lalu coba kita buka pada tahapan proses. Nah, ini untuk tahapan prosesnya sudah mulai untuk proses subkonnya. Nah, ini ya sudah mulai. Lalu sekarang kita buat setelah kita buat permintaan barang, kita buat pesanan pembelian. Di sini. Nah, pemasoknya misalnya saya pilih Gudang Jaya Andalan. Oke, kursnya IDR, tanggalnya 23 juga. Lalu di sini saya pilih ambil, pilih permintaan. Nah, oke, kita klik lanjut. Oke, sudah. Kita klik simpan. Oke, tadi kan untuk bahan baku kita sudah lakukan pengambilannya. Nah, untuk barang-barang yang akan kita serahkan kepada pihak subkon, kita kan belum ambil barangnya, ya kan? Itu tetap kita yang sediakan, kita serahkan ke pihak subkon. Maka kita juga harus tetap lakukan proses pengambilan bahan baku. Caranya kita ke menu manufaktur, lalu ke pengambilan bahan baku. Kita pilih WO-nya, lalu kita klik ambil, pilih bahan baku belum diambil. Nah, ini muncul ya untuk bahan baku atau barang-barang yang dibutuhkan untuk proses pengemasan. Kita klik lanjut, kita checklist dulu semua, lalu klik lanjut. Misalnya di sini kita bisa isi keterangannya dengan seperti ini. Lalu pengambilannya kita buat juga 23 Desember, lalu klik simpan. Selanjutnya, setelah kita proses pengambilan bahan bakunya, kita sudah serahkan barangnya ke pihak subkon, kita lakukan penerimaan barang dari subkon. Setelah selesai semua di proses pengemasannya, kita buat penerimaan barangnya. Ke menu pembelian, lalu buat penerimaan barang. Seperti ini. Pemasoknya tadi Gudang Jaya Andalan. Tanggalnya saya pilih tanggal 26 Desember ya. Kursnya IDR. Oke. Di sini misalnya saya buat sebagai contoh saja ya, PB 0112. Oke, seperti ini. Kita klik ambil dari pesanan, pilih pesanannya. Nah, seperti ini. Lalu kita klik simpan. Proses mencampur adonan tadi kita sudah lakukan pengambilan bahan bakunya, lalu kita coba proses untuk penyelesaian barang jadi. Kita coba lihat dulu di monitor perintah kerja, kita refresh. Nah, ini sudah 60%. Oke, kita proses ya penyelesaian barang jadinya, itu yang ini.
tanggal 23 seperti ini. Nah, oke, di sini kita masukkan ke gudang barang jadi. Kita lanjut, lalu kita simpan. Oke, kita coba lihat lagi di monitor perintah kerjanya. Nah, ini sudah selesai ya. Untuk pembuatan adonan roti sebanyak 5 kilo dengan proses subkon juga sudah selesai. Kita lihat di histori perintah kerjanya. Nah, ini ya, ini tahapan pengemasan barang, tahapan proses pengemasan barang. Ini mulai dan ini selesai. Kita record semuanya. Ini pengambilan barangnya. Ini dimulai lalu dilakukan subkon pengemasan barang. Oke, ini sepertinya ada yang salah ya. Kita coba betulkan. Penyelesaian barang jadinya di tanggal 26. Oke, ya, jadi untuk penyelesaian barang jadinya tanggal 26, lalu dikemas juga tanggal 26, sehingga tanggal 26 ini sudah selesai semua proses pengemasan barangnya. Oke, sebentar, ini kita buat saja di tanggal 23. Seperti ini ya. Oke, proses barang jadinya di tanggal 23. Kita buat juga tanggal 23 ya. Seperti ini. Oke, sudah selesai semua dan sudah terrecord semuanya. Jadi seperti itu untuk proses subkon biaya produksi pada Accurate Online. Demikian informasi dari kami, semoga bermanfaat dan bisa membantu sahabat agar semakin mudah dalam menggunakan Accurate Online. Jika sahabat memiliki pertanyaan atau untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi kami di kontak yang tertera di description box di bawah ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya, sahabat.